Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba membahas contoh soal materi usaha dan energi untuk kelas 8 SMP atau MTS. Nah, di soal nomor 1 kita perhatikan di situ sebuah balok didorong dengan gaya F1 100 Newton di atas lantai yang licin. Maka kita bisa buat kasusnya ada lantai yang licin, kemudian ada balok yang mendapat dorongan dengan besar F1 100 Newton. Kita anggap saja arahnya ke kanan. F1 sama dengan 100 Newton. Balok mengalami perpindahan sejauh 40 cm. Balok ini berpindah katakanlah sejauh delta S 40 cm. Kita harus konversi ke dalam satuan SI-nya yaitu meter. 40 dibagi dengan 100 menjadi 0,4 meter. Besar usaha yang dialami oleh benda adalah 25 Joule. Nah, usaha yang dialami benda dilambangkan dengan W sama dengan 25 Joule. Yang ditanyakan adalah berapa besar nilai dan arah gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Nah, mengapa harus ada gaya lain yang bekerja pada benda ini? Nah, begini, jika yang bekerja hanya gaya F1 saja, ketika kita hitung usahanya akan sama dengan F1 kali delta S, maka akan sama dengan 100 dikalikan dengan 0,4. Dihasilkan nilainya adalah 40 Joule. Nah, kalau gaya yang bekerja hanya yang 100 Newton ini saja, usaha yang bekerja adalah 40 Joule. Tapi diketahui di soal, usaha yang bekerja pada benda adalah 25 Joule. Artinya, ada gaya lain yang mengurangi usaha yang seharusnya. Nah, karena gaya lain itu mengurangi nilai usaha yang seharusnya, maka kita bisa simpulkan bahwa gaya lain itu pasti berlawanan dengan arah F1. Nah, seperti ini ya. Kita anggap saja namanya sebagai F2. Maka jawabannya tertinggal antara B atau D saja. Karena gaya lain itu mesti berlawanan arah dengan F1. Kita lambangkan dengan F2, nilainya yang ditanya. Nah, soal ini kita bisa selesaikan dengan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikalikan dengan delta S. Jika F-nya lebih dari satu gaya, maka gaya itu mesti kita totalkan. Langsung saja kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. W-nya sama dengan 25 sama dengan sigma F, total F adalah F1 yaitu 100 dikurang dengan F2. Mengapa dikurang? Karena arahnya berlawanan dengan F1. Dikalikan dengan delta S-nya yaitu 0,4. Nah, kali 0,4 itu kita bisa pindahkan ke kiri menjadi 25 dibagi 0,4 sama dengan 100 dikurang F2. 25 dibagi 0,4 itu menghasilkan nilai 62,5. 62,5 sama dengan 100 dikurang dengan F2. Maka kita dapatkan F2 sama dengan 100 dikurang 62,5, yaitu kita peroleh nilainya 37,5 Newton. Maka jawaban yang tepat adalah pada pilihan jawaban yang D. Kemudian kita coba lanjutkan soal yang nomor 2. Sebuah kereta salju meluncur dari Bukit Es dengan ketinggian 10 meter. Nah, jadi kita coba ilustrasikan. Misalnya ini bukit salju.
punya ketinggian dari puncaknya ke dasar itu adalah 10 meter. Nah, dari puncak itu meluncur sebuah kereta salju. Nah, bentuknya katakanlah seperti ini. Massa kereta salju itu adalah 80 dan massa pengendara adalah 60 kg. Jadi, massa total paket orang dan keretanya itu kita bisa buat nilainya sama dengan 80 ditambah dengan 40. Maka nilai massa yang kita pakai nantinya adalah 140 kg. Yang ditanya adalah energi kinetik kereta tersebut ketika mencapai ketinggian 4 meter adalah. Nah, berarti di sini ditanyakan ketika ketinggian kereta tersebut mencapai 4 meter. Berarti kereta tersebut belum mencapai dasar bukit. Nah, masih di sekitaran sini. Nah, kita bisa kerjakan ini dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, materinya sudah Abang share linknya di kolom deskripsi. Nah, kekekalan energi mekanik itu berlaku bahwa energi mekanik di tiap titik dari sebuah gerak benda itu selalu sama. Nah, maka di sini kita harus namakan dulu titik-titik yang ada pada soalnya. Katakanlah titik awal ini kita namakan dengan titik A, sedangkan titik tempat yang ditanya ini adalah titik B. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, sehingga kita bisa substitusi energi mekanik rumusnya EP ditambah dengan EK, karena sebelah kiri sama dengan ini adalah bagian benda A, titik A, maka EP-nya EPA dan EK-nya EKA. Sedangkan sebelah kanannya menjadi EPB tambah EKB. Ya, kita substitusi lagi rumusnya. EP rumusnya mg kali HA tambah energi kinetik di A, kita bisa isi nilainya 0. Mengapa? Karena di posisi A, bendanya belum bergerak. Belum bergerak. Ya, jadi bendanya memulai gerakan dari kondisi diam. Sehingga kita bisa isi nilai energi kinetik A adalah 0. Sama dengan energi potensial B, kita bisa isi sebagai mg HB ditambah dengan EKB. Kemudian kita isi nilai-nilai yang sudah diketahui. Masanya adalah 140 dikalikan dengan G adalah percepatan gravitasi. Jika tidak diketahui di soal, maka kita ambil nilai percepatan gravitasi bumi yaitu 10. HA adalah ketinggian titik A dari dasar bukit, yaitu sudah diketahui di gambar 10 ditambah 0 sama dengan massa 140, percepatan gravitasi 10, HB adalah ketinggian titik B dari dasar bukit. Sudah diketahui di soal yaitu 4 ditambah dengan EKB yang ditanyakan. Maka kita dapatkan hasilnya 14.000 sama dengan 5.600 ditambah dengan EKB. Nah, sehingga kita bisa hitung nilai EKB-nya itu sama dengan 14.000 dikurang dengan 5.600. Maka kita peroleh nilainya itu sama dengan, maka kita peroleh nilainya itu akan sama dengan 8.400 Joule. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Oke, sekian pengerjaan contoh soal bab usaha dan energi untuk kelas 8 SMP.
Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Ya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan video-video yang lainnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.